Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada siswa-siswi kelas 11 TBSM 1, 2, 3, dan 4 ya. Hari ini kita akan belajar materi produk kreatif dan kewirausahaan ya, dengan materi sikap dan perilaku wirausahawan ya, untuk season kedua. Untuk materi sikap dan perilaku wirausahawan ya, di sini sebelum kita melangkah lebih jauh ke materi yang season kedua ini, marilah kita sama-sama untuk berdoa sejenak ya, menurut agama dan kepercayaannya ya, menurut agama dan kepercayaannya. Semoga dari pembelajaran kita kali ini untuk season keduanya mendapat kelimpahan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pembelajaran kita dapat dipahami dan dimengerti dan mendapatkan manfaat dari pembelajaran kita kali ini. Untuk materi sikap dan perilaku perusahaan ya, di sini kemarin di season pertama sudah dibahas poin per poin ya, tujuan pembelajarannya. Tapi sebelum memulai pembelajaran kita lebih jauh, marilah kita sama-sama untuk berdoa sejenak ya, menundukkan kepala. Doa menurut agama dan kepercayaannya, semoga pembelajaran kita mendapat kelimpahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang kita bahas hari ini mendapatkan manfaat dari segi ilmu dan wawasan kalian. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya dipersilahkan. Berdoa selesai ya. Kita lanjut ke materi sikap dan perilaku kewirausahaan ya. Di sini seperti halnya di season pertama itu kalian belajar materi sikap dan perilaku kewirausahaan ini ya. Yang pertama itu kalian harus mampu untuk memahami pengertian, makna, dan tujuan wirausaha dan wirausahaan. Yang kedua, bagaimana kalian harus mampu untuk memahami sikap dan perilaku wirausahawan. Ya, yang ketiga itu kalian mampu untuk menjelaskan sikap dan perilaku wirausahaan. Yang terakhir itu kalian mampu untuk mempresentasikan sikap dan perilaku wirausahaan. Karena kita sistem belajarnya sistem online ya, jadi nanti Bapak akan presentasikan tugas yang pernah kalian kerjakan ya, yang dikirim via email ya, yang kirim via email. Nanti kita akan coba bahas satu persatu. Oke, untuk materi sikap dan perilaku wirausahaan ini ya, kita akan coba bahas satu persatu ya, satu persatu. Oke. Yang pertama itu tugas dari Aang ya, Aang ya. Di sini setelah Bapak cek itu ada sekitar 19 orang ya yang mengirimkan tugas ya. 19 orang yang mengirimkan tugas untuk materi penugasan. Yang pertama itu Aang ya, Abdul Hamid, Agung Dewi Saputro, dan lain-lain ya. Tapi sebelum kita mencoba membahas materi itu ya, coba bongkar ingatkan kembali ya dari materi-materi yang kemarin untuk season pertama itu kemarin ya. Untuk season keduanya dari yang kemarin itu bagaimana ya cara kita berpikir dan bersikap sebagai seorang wirausahawan ya. Bagaimana kita cara berpikir dan bersikap sebagai seorang wirausahawan ya. Terus selanjutnya kita mendapatkan beberapa kesimpulan sebagai seorang wirausahawan ya. Terus bagaimana kita bersikap sebagai seorang wirausaha, bagaimana cara kita bersikap ya, dengan mengedepankan beberapa hal ya, berpikir tentang beberapa hal, jadi berpikir positif ya, visioner ya, berpikir jauh ke masa depan ya. Terus tidak mudah gentar melihat pesaing ya, justru bersyukur adanya persaingan, selalu ingin tahu ya terhadap segala sesuatunya ya. Terus memberikan pelayanan yang terbaik bagi orang lain atau servis yang memuaskan ya. Terus
berjuang keras ya, sikap berjuang keras. Nah, terus bagaimana agar kita bisa menjadi seorang yang kreatif ya? Kita kemarin di sesi pertama itu kita bahas dan membangun sikap kreatif ya. Bagaimana cara membangun sikap kreatif? Kemarin sudah dibahas bagaimana cara kita membangun kreativitas, yaitu dengan cara memiliki mindset ya, pola pikir ya yang berbeda dari orang lain pada umumnya ya. Terus adanya sering berdiskusi dan interaksi ya, berhubungan dengan orang lain ya, adanya diskusi tukar pikiran ya, dan lain sebagainya ya. Oke, terus mengawali menjadi seorang wirausaha seperti apa? Bagaimana langkah awal untuk mengawali menjadi seorang wirausaha? Banyak ya langkah-langkah awal. Kadang-kadang di perjalanan itu ya ketemu hal-hal yang menurut kita itu menguntungkan. Hal apa saja lewat proses kita berinteraksi dan sebagainya, berdiskusi, tukar pikiran dan sebagainya. Nah, kemarin itu kalian itu dikasih tugas untuk tugas individu ya, perseorangan dalam bentuk laporan tertulis ya. Kalian di sesi pertama itu tugas perseorangan itu berbicara untuk menginterview ya pengusaha inspiratif di lingkungan tempat tinggal kalian ya. Baik nama wirausahanya siapa, tempat tinggalnya di mana, jenis usahanya apa ya, dalam bentuk laporan. Nah, terus hal apa saja ya yang harus kalian laporkan? Yang pertama itu perilaku prestatif apa yang dimiliki oleh wirausahaan tersebut, dan yang kedua itu perilaku prestatif apa yang bisa diteladani dari seorang wirausahawan tersebut. Nah, oke. Nah, di sini salah satu contoh ya dari tugas yang dari Aang Eka Patrika ya, kelas 11 TBS 4 ya. Di sini yang pertama dia ada menuliskan ya yang mewawancara Pak Haji Burhan di sini ya. Tinggalnya di Cirebon Mas. Dia usahanya jualan sembako ya, sembako, beras, telur, gas dan lain-lain ya. Nah, perilaku dari Pak Haji Burhan ini sebagai seorang wirausaha ya, seorang pengusaha ini dia memiliki sikap-sikap yang perlu diteladani. Yang pertama itu kerja ikhlas ya. Kerja ikhlas, kerja mawas diri, kerja cerdas, kerja keras, dan kerja tuntas ya, sebagai seorang pengusaha sembako. Nah, di sini salah satunya yang dilaporkan oleh Aang ya, Eka Patrika. Oke. Nah, terus ada lagi dari Ananda Devin Predelika ya, Predela ya, Fadilah. Itu kelas 11 TBSM 3. Nah, kelas 11 TBSM 3 dia di sini ada beberapa komentar ya. Komentar itu berbicara tentang dari Ananda ini ya. Ananda. Oke, Ananda. Nah, ini salah satu Ananda nih ya. Kita akan coba bahas Ananda. Nah, di sini terus ada lagi dari Agung Dwi Saputro ya, kelas 11 TBSM 3 ya. 11 TBSM 3. Nah, di sini Agung Dwi Saputro kelas 11 TBSM 3 ini dia berbicara tentang beberapa hal ya. Salah satunya pembicaraan tentang dia mewawancara pengusaha ya, nama wirausahanya yaitu Ustadz Haji Kiki Takyudin ya. Ustadz Haji Kiki Takyudin yang tempat tinggalnya di Perum Terangsari ya. Terangsari Blok K6 nomor 11 RT 4 RW 7 ya. Di sini dia itu jenis usahanya itu travel umroh dan haji ya. Yang dilaksanakan itu pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2020 pukul 5.17 ya, jam 5 sore. Di halaman rumahnya ya. Di sini Agung Dwi Saputro itu dia mewawancara tentang seputar usaha travel ya, travel. Nah, di sini dia dijelaskan tujuan wawancaranya untuk mengetahui tentang perkembangan usahanya dari Ustadz Haji Kiki Takyudin ya, yang ada di perumahan Terangsari Cibalongsari.
ya. Dari usaha tersebut ya, dari usaha tersebut itu apa Pak Haji Kiki ini ya, selain bergerak di usaha travel, dia juga menerima pembayaran listrik ya, PLN ya, pulsa elektrik, PAM, pembayaran itu. Nah, ternyata luar biasa, ada beberapa perusahaan selain dari travel juga ya. Nah, perusahaan lain ya. Nah, dari sini yang udah dipetik penawar untuk perusahaannya itu ya sangat bersaing ya, kompetitif dengan usaha-usaha yang lainnya. Yang pertama itu dari harga yang terjangkau ya, harga yang terjangkau ya. Terus pemasaran yang mudah ya, pemasaran yang mudah dari mulut ke mulut, dan informasi promosi dari internet, media sosial, dalam bentuk media sosial. Nah, latar belakang Pak Haji Kiki ini, dia latar belakangnya itu dari bekerja di bandara ya. Nah, di bekerja di bandara ini ya, yang namanya bekerja di bandara ini usahanya tidak asing ya, dengan travel dan penerbangan. Nah, dengan travel dan penerbangan. Jadi dari sini coba Bapak akan simpulkan dari kesimpulan wawancaranya bahwa sebagai seorang pengusaha itu harus cukup mengerti ya, harus memahami dan mempunyai pengalaman yang cukup tentang usaha yang dia tekuni ya. Jangan sampai usaha yang dia tekuni itu dia ngeblank sama sekali, belum ada bayangan sama sekali. Jadi coba-coba ya. Nah, di sini ternyata ada pengalaman dari Pak Haji Kiki bahwa usaha itu harus dipahami dulu dan mempunyai pengalaman minimal ya. Itu karena dengan mempunyai pengalaman dan mengerti tentang usaha yang kita geluti ya, tentu saja itu akan lebih mudah ya itu. Terus adanya dukungan dari keluarganya gitu, sehingga sampai dia membuka usaha lain selain jasa travel ya, dia juga itu menerima pembayaran listrik ya, PLN, PDA, PAM, dan pulsa elektrik. Terus sikap prestatif yang dimiliki Pak Haji ini, dia tidak mudah menyerah untuk menjalankan usahanya ya. Dia mempunyai tekad yang kuat untuk menjalankan usahanya, membantu orang-orang ya. Yang membantu orang-orang, terus mempunyai jiwa yang baik hati dan semangat untuk maju ya. Dan tidak pernah bosan menjalankan usaha jasa travel ini ya. Berpikir positif ya, selalu berpikir positif. Nah, di sini perilaku sikap prestatif yang bisa diteladani, yang pertama itu tidak mudah putus asa untuk menjadi pengusaha, lalu berbaik hati dan membantu orang yang kesusahan, dan menanamkan sikap yang semangat ya, taat dan berdoa pada Allah. Insya Allah itu usaha akan berhasil ya, usaha akan berhasil. Terus di sini ada juga dari Ananda Devin ya, Ananda Devin yaitu dia mewawancara pengusaha Pak Budi yang berada di perumahan Terangsari ya, perumahan Terangsari, Cibalong Sari. Di sini dia berbicara tentang usaha dari Pak Budi ini, yaitu budidaya ternak lele ya, budidaya ternak lele. Nah, di sini dapat diambil kesimpulan bahwa dalam budidaya ternak lele pun dari Pak Budi ini ya, yang pertama itu Pak Budi itu mempunyai sikap yang tegas dalam menyelesaikan dan menyikapi permasalahan yang ada ya. Mempunyai tekad yang kuat, mempunyai keinginan untuk maju ya. Nah, berpikir positif ya. Nah, terus dia sering gagal dulu ya, gagal. Tapi dia itu semakin berusaha ya, tidak pernah menyerah, pantang menyerah. Jadi kata Pak Budi ini bahwa kegagalan baginya adalah awal kesuksesan. Terus sikap perilaku prestatif apa yang bisa diteladani, yang tidak menjadikan kegagalan itu untuk menyerah ya, tapi menjadikan kegagalan itu sebagai motivasi awal ya, motivasi baginya untuk bisa maju sukses. Terus berpikir positif dan kreatif ya, tekad yang kuat, teguh dalam pendirian, tegas dalam permasalahan ya, setiap permasalahan. Ini dari Ananda Devin ya, Ananda Devin. Terus yang selanjutnya itu ada dari Ananda Devin dari Farhan Zulkarnain ya, Farhan Zulkarnain. Di sini Farhan Zulkarnain itu ya, Farhan Zulkarnain di sini ada beberapa hal dari Farhan Zulkarnain ya. Farhan Zulkarnain dia bentuk
dia foto ya, dia tulis di kertas, kemudian dia foto, kirimkan ke email Bapak ya. Tidak masalah ya, bagaimana caranya supaya mampu lah ya, anjurkan lain. Terus ada dari Lasim. Terus ada dari Dian Hamdani Fitrahudin ya, kelas 11 TBSM 3. Nah, terus ada dari Muhammad Syahrijal ya, Muhammad Syahrijal kelas 11 TBSM 1 ya. Dari Muhammad Syahrijal. Jadi kita coba buka tugas dari Muhammad Syahrijal ya. Muhammad Syahrijal itu dia berbicara, dia membuat laporan itu bagus ya. Di sini perlu dicontoh laporannya ya. Dia berbicara dari pendahuluan bab 1, latar belakangnya, maksud dan tujuan ya, topik wawancaranya apa ya, sistematika pembuat laporan dari hasil wawancara, tim kerja dan narasumber, bab 3 laporan hasil observasi ya, terus bab 3 laporan hasil wawancara ya. Nah, di sini bagus ya, bagus dari Muhammad Syahrijal 11 TBSM 1. Dia laporannya cukup bagus. Nah, di sini kita coba bahas ya dari laporan Muhammad Syahrijal ya, kelas 11 TBSM 1. Nah, dia waktunya itu hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 pukul 10.35 siang ya. Tempatnya rumah Pak Yadi Darsono di sini ya. Nah, narasumbernya Pak Yadi Darsono ya. Nah, di sini usaha Pak Yadi Darsono itu usahanya tambal ban dan ganti oli ya. Awalnya itu sejarah singkatnya ya. Awalnya ruang kecil dengan ada memanfaatkan ruang kecil di samping kios pamannya, berjalannya waktu usahanya makin berkembang dan dengan membuka kios sendiri, lalu membuka bengkel yang agak besar. Nah, usaha dari awal usaha tambal ban dan ganti oli ya. Nah, terus jadi memanfaatkan ruang kecil di samping kios pamannya ya, numpang berarti kan. Nah, lama-lama dia akhirnya ternyata buka kios sendiri ya, hingga akhirnya punya bengkel yang besar ya. Nah, di sini ada bahwa salah satu yang diajarkan Pak Yadi ini adalah sikap kerja keras dan tidak mudah putus asa, tidak gampang putus asa ya, merupakan kunci sukses untuk mengawali usaha ya, untuk bisa hidup mengawali usaha. Latar belakangnya di sini dia dulu itu hanya menjadi pesuruh ya, pesuruh di bengkel ya, atau mungkin apa, toolman kali ya. Nah, pesuruh. Nah, dia hanya saat itu dulu itu hanya melakukan pekerjaan-pekerjaan kecil seperti ganti oli, tambal ban ya. Cuma itu aja, tapi lama-kelamaan mungkin Pak Yadi Darsono ini dia mahir ya, hafal bagaimana cara dia ganti oli tambal ban itu dari awal memulainya ya. Nah, dia belum tahu sama sekali, ngeblank tentang ilmu sepeda motor ya, TBSM ya. Tapi karena dia banyak belajar di sini ya, banyak belajar walaupun jadi pesuruh ya, tempat ganti tambal ban, ganti oli ya. Nah, akhirnya dia mampu untuk bekerja sendiri di sini ya. Dia usaha yang awalnya kecil itu di sini ya, dia ada modal sedikit ya, sedikit dia beli ya, walaupun mungkin second. Di sini salah satunya kompresor ya, terus tempat tambal ban ya, alat-alatnya ya kan, nah, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada halangan, rintangan yang dilewati Pak Yadi ini ya. Yang pertama itu mungkin adalah dari segi modal ya, dia kemampuan untuk modalnya kecil ya, tidak punya uang ya. Nah, tapi ternyata dengan sikap ketekunan dan keulatannya ya, dari usaha ya, dari usaha bengkel kecil ini ya, dia kumpulkan terus menabung ya, menabung, simpan uangnya ya. Lama-kelamaan kemudian dia punya modal sendiri ya. Modal awalnya itu 2,5 juta. Nah, mungkin yang sebagai pekerja tukang tambal ban ya, yang pesuruh itu
mungkin gajinya skill, tapi saking ulet tekun ya, dia rajin ya, menyisihkan uang, akhirnya dia punya modal awal 2,5 juta. Nah, mungkin sampai sekarang itu mungkin dibilang sukses ya, dengan penghasilan itu kisaran minimal itu 300 ya, sampai 800 ya. 800. Nah, oke. Nah, di sini apa yang bisa didapatkan itu salah satunya dari Pak Yadi Darsono ini, yang pertama sikap jujur ya, ramah, apalagi karena yang namanya perusahaan jasa ya, usaha jasa itu harus ramah terhadap konsumen, terus pelayanan memuaskan. Itu hal-hal itu yang bisa menarik simpati konsumen dan kepuasan pelayanan konsumen ya kan. Nah, jika kita bergerak di bidang jasa ya, berarti jasa, kalau untuk produk jasa berarti di sini yang dari tugas Muhammad Fahrizal ini, Syahrizal ini ya, dari pelayanan jasa ini dari Pak Yadi, bahwa dari segi pelayanan, sikap ramah dan lain sebagainya ya, kejujuran dan sebagainya itu yang perlu diutamakan. Nah, ya. Oke, itu dari Muhammad Syahrizal. Terus ada lagi tugas dari Asep Krishna ya, Asep Krishna di sini. Ada Abdul Hamid, ada Puji Rahayu ya, ada Karmas, terus Arif Rahman ya, Irfan Nur Hakim ya, tukang tambal ban otomatis, terus Heri Permana ya. Terus ada tugas dari Heru Hermawan kelas 11 TBSM 1 ya. Nah, terus ada tugas dari Erik ya, Erik. Nah, di sini kita coba cek satu-satu ya. Salah satunya dari tugas dari Dian Hamdani Fitrahudin ya. Tugas dari Dian Hamdani Fitrahudin. Oke, kita coba buka tugas dari Dian Hamdani Fitrahudin ya. Di sini sama, dia di sini wirausaha bengkel tambal ban ya. Wirausaha bengkel tambal ban ya. Pemilik usahanya itu Eprid ya. Eprid Wibisono di sini pemilik usahanya ya, Eprid Wibisono, tempat tanggalnya 27 Juni 1987, berarti dia masih muda nih ya. Nah, tempatnya itu usahanya itu Telaga Sari ya. Telaga Sari ya. Nah, Bapak Eprid ini sama ya. Ini hampir sama kemarin, ini cuma Bapak Eprid ya. Nah, oke. Bapak Eprid. Oke, selanjutnya kita coba buka dari Heru Hermawan ya. Heru Hermawan. Tugas dari Heru Hermawan. Nah, ini tugasnya itu tentang pedagang kaki lima di Pasar Telaga Sari. Ya. Pasar Telaga Sari. Namanya itu Pak Udin. Ya. Dia mewawancarai Pak Udin di sini, Heru Hermawan ya, kelas 11 TBSM 1 itu ya. Pasar Telaga Sari yang menjual keripik singkong dan ubi. Nah, dorong ya, berarti ya dia punya gerobak. Nah, Pak Udin ini mempunyai seorang ibu rumah tangga, istri ya, yang juga berjualan ya. Namanya Ibu Marwiyah, 35 tahun. Ya, tempatnya itu di pinggir Jalan Raya Telagasari ya. Jalan Raya Telagasari. Jam kerjanya itu mungkin ada sampai malam ya biasanya ya. Keripik singkong dan ubi itu ya. Setiap harinya Pak Udin ini mendapatkan penghasilan kotor sebesar 400.000. Wah, 400.000 lumayan gede ya. Kalau 400.000 dikali 30 saja sudah berapa? 12 juta ya. Ya, potong kotor lah ya, itu kotor ya. Berapa kalau 200.000 kali 30 itu udah 6 jutaan ya. Bersihnya itu luar biasa ya. Oke. Nah, di sini dari Hermawan ini mewawancarai Pak Udin ini ya. Pengalaman-pengalamannya seputar pengulamannya itu ya.
Intinya kesimpulannya Pak Udin memiliki sikap selalu mawas diri dan bertekad bulat untuk maju ya. Dulu dia ikut saudaranya jualan keripik ya, sekarang dia mempunyai usaha sendiri dan bisa menghidupi keluarganya. Ternyata cukup dari beberapa tugas yang Bapak bacakan tadi ya, ternyata ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan ya, bisa simpulkan dari lanjutan dari season pertama ya, yang berbicara tentang bahwa seorang pengusaha itu ternyata bukan hanya faktor modal ya, bukan hanya faktor modal, tapi dari yang kita tadi Bapak bacakan itu ternyata ada hal lain ya, tidak hanya modal. Modal itu bisa mandiri ya, bisa pinjam dan sebagainya selagi kita bersikap jujur ya, tekun, ulet, tangguh ya dalam menghadapi setiap permasalahan. Terus kita juga bahwa tidak hanya latar belakang pendidikan, apalagi latar belakang pendidikan ya yang mumpuni ya. Artinya di sini bahwa kita sebelum memulai usaha juga harus mengenal produk ya, produk apa, barang, baik barang maupun jasa yang akan kita jalankan ya, usaha yang kita akan jalankan itu yang pertama harus tahu, apalagi ada pengalaman seperti yang tadi usaha travel ya, travel karena sebelumnya dia bekerja di bandara ya, dia mengerti tentang travel ya, perjalanan, penerbangan ya dan sebagainya. Nah, di sini ada beberapa sikap ya yang bisa disimpan dari tugas-tugas yang kalian kirimkan itu ya. Ada beberapa yang tadi Bapak bahas, kita bahas ya. Berpikir positif, orientasi jauh ke depan dan sebagainya. Ternyata itu hal-hal itu sikap diri kita pribadi ya, diri kita sendiri yang harus mampu untuk mengawalinya ya. Kadang-kadang biasanya orang gamang ya, ragu untuk memulai sesuatu ya, karena merasa diri kita itu tidak mampu, tidak bisa. Tapi setelah dijalani dan kita mau belajar, ternyata banyak sekali ya hal yang akan kita dapatkan ya, baik dari lingkungan dan sebagainya ya kan, berteman dengan orang-orang positif dan sebagainya, sehingga timbul sikap kreativitas ya, kreativitas ya. Ini ya hal-hal yang ini yang akan bisa memunculkan nanti kemampuan kita untuk melakukan wirausaha. Oke, mungkin demikian ya materi kita ya, materi kita. Nanti untuk season ketiga itu kalian itu ada tugas lagi ya, untuk season ketiga tes unjuk kerja ya. Ini untuk per kelompok ya, unjuk kerja per kelompok ya. Di sini itu kalian harus di sini lebih detail ya dalam bentuk proposal tadi, kayak siapa, Muhammad ya, Muhammad Sahrijal, tugas dari Muhammad Sahrijal ya. Di sini bagus tugas dari Muhammad Sahrijal ya, Muhammad Sahrijal di sini ya. Nah, nanti bisa di model pembelajaran di Muhammad Sahrijal nih ya, modelnya bisa kalian contoh ya. Nah, di sini tugas unjuk kerja kelompok